saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 19 September, Minggu biasa ke-25. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37. Penginjil Markus mencatat, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Seperti biasa, saya akan mencoba mengambil 3 pesan inspiratif dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah duduk. Penginjil Markus melaporkan bahwa ketika mendengar percakapan para muridnya tentang siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus hendak memberikan nasihat penting tentang hal ini kepada para muridnya. Namun, untuk menyampaikan nasihat yang penting itu, Yesus terlebih dahulu mengambil sikap duduk. Duduk adalah salah satu posisi dasar manusia saat beristirahat. Posisi duduk umumnya dimengerti sebagai meletakkan tubuh bertumpu pada pantat yang bersentuhan dengan tanah atau benda horizontal seperti kursi. Ada bermacam-macam sikap duduk seperti bersila, bersimpuh, dan sebagainya. Posisi dan sikap duduk untuk beberapa suku atau kebudayaan merupakan tanda hormat dan kesopanan. Misalnya ketika orang tua menyuruh anaknya untuk meminta sesuatu kepada tetangga, orang tua itu berpesan pada anaknya, "Jangan lupa sampai di sana, duduk, baru sampaikan maksud." Bahkan kalau kita kedatangan tamu, selalu mempersilahkan mereka masuk dan duduk sebagai rasa hormat kita kepada para tamu itu. Tidaklah sopan dan tidaklah hormat kalau berbicara dengan tamu sambil berdiri. Yesus mungkin bisa saja berdiri dalam memberikan nasihat kepada para muridnya. Namun, Yesus memilih duduk untuk memberi pelajaran kepada kita bahwa kalau mau menyampaikan sesuatu yang penting kepada orang lain, misalnya kepada murid atau kepada anak, baiklah mengambil posisi duduk supaya fokus, sejajar, sama tinggi, dan dari hati ke hati menyampaikan hal penting itu supaya apa yang disampaikan itu menetap tinggal pada orang itu. Karena ada orang bijak bilang, kalau kita berdiri dan memberi nasihat kepada orang yang duduk, mungkin saja apa yang kita katakan dalam nasihat itu akan lewat dari atas kepala mereka, sehingga mereka tidak dengar dan tidak masuk ke dalam hati mereka. Tetapi kalau duduk, maka posisi akan sama, dekat, sederajat, sopan, hormat, terfokus, dan apa yang disampaikan akan lurus ke depan, ke telinga dan hati orang, dan masuk, duduk, tinggal pada pendengaran, pikiran, dan hati mereka. Posisi, kondisi, dan konteks duduk juga secara sosial merupakan jalan untuk membahas dan menyelesaikan persoalan dan sengketa. Orang harus duduk bersama, berdialog, berbicara untuk menemukan kesepahaman, kesepakatan sebagai jalan keluar terbaik untuk penyelesaian masalah. Maka duduk menjadi jalan menuju kesepahaman dan penyelesaian masalah. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jangan menyelesaikan masalah dengan teriak-teriak di jalan, tetapi hendaklah duduk bersama. Dan juga Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau mau menyampaikan sebuah nasihat yang penting, maka ciptakanlah terlebih dahulu kondisi yang tepat, yang mengandung kesetaraan, kedekatan, keakraban, kebersamaan,
hormat, sopan, dan terfokus, sehingga tidak ada dominasi dan indoktrinasi serta ketimpangan ataupun ketidakseimbangan rasa. Pesan inspiratif kedua adalah keinginan. Pertengkaran para murid Yesus selama dalam perjalanan adalah hasrat ataupun keinginan mereka untuk menjadi yang terbesar. Ada kompetisi mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Untuk saya, yang menarik adalah pertanyaan Yesus kepada mereka. Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan? Sebenarnya Yesus tahu akan apa yang mereka perbincangkan, tapi justru malah Yesus mengajukan pertanyaan itu kepada mereka. Dan para murid malah diam, tidak ada yang memberi jawaban. Bagi saya, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa kadang di dalam perjalanan hidup, kita mempersoalkan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu dasar dan tujuannya. Kita mempersoalkan sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti kandungannya. Kita sering dalam perjalanan hidup menyibukkan diri dengan sesuatu hasrat ataupun keinginan yang bagi kita sendiri belum atau tidak jelas. Maka Yesus sebenarnya mau mengajarkan kepada kita agar dalam perjalanan hidup ini belajar untuk mengenal, mengetahui, belajar untuk mendalami apa yang menjadi hasrat ataupun keinginan kita dengan bijaksana sebelum menyibukkan diri untuk berusaha memenuhinya. Karena kita semua juga tahu bahwa tidak semua keinginan dan hasrat kita dalam perjalanan hidup kita bisa kita capai karena mungkin keterbatasan kita, ataupun keinginan dan hasrat itu jauh di luar kemampuan, jauh di luar jangkauan dan lingkup kita. Jadi supaya nanti tidak frustrasi ataupun stres karena keinginan dan hasrat dalam hidupmu tidak tergapai, belajarlah untuk mengenal, belajarlah untuk mengetahui dan mendalami keinginanmu secara jelas, termasuk mengetahui keterbatasan dan keburukan hasrat dan keinginanmu itu sebelum menyibukkan diri untuk menggapainya. Pesan inspiratif ketiga adalah pelayan. Yesus mengatakan kepada para muridnya, jikalau seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Sebuah perkataan paradoksal tetapi syarat dengan muatan altruisme. Hidup sebagai pengikut Yesus adalah sebuah panggilan hidup untuk mewujudkan doa dan cinta kita kepada Tuhan dan sesama dalam aktivitas melayani. Panggilan hidup sebagai pengikut Yesus adalah sebuah panggilan untuk mengikuti gaya dan model Yesus yang mencintai dan mencintai, mencintai dan mencintai sampai sendiri terluka dengan cintanya itu demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Semangat dan sikap hidup sebagai seorang hamba, seorang pelayan adalah semangat dan sikap hidup altruistis, sebuah wujud pelayanan cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Mother Teresa dari Kalkuta mengatakan, cinta yang tidak mementingkan diri sendiri akan menggerakkan hati dan perbuatan manusia. Mahatma Gandhi pun pernah mengatakan, cara terbaik untuk menemukan diri Anda sendiri adalah kehilangan diri Anda sendiri dalam melayani orang lain. Dan Yesus hari ini menegaskan kepada kita sebagai para pengikutnya untuk belajar memiliki semangat dan sikap serta tindakan melayani sebagai sebuah keutamaan hidup, sebagai sebuah panggilan dan jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan diri maupun sesama.
Maka belajar untuk menghindarkan ambisi dan melupakan ego sendiri. Belajar untuk kehilangan diri sendiri dengan melayani, memperhatikan, dan mendahulukan hidup dan kebutuhan sesama manusia yang lain. Kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai orang lain, ikut berbela rasa dengan orang lain, tidaklah cukup dengan doa dan ucapan bibir, melainkan harus mewujudkannya dalam tindakan melayani. Tuhan memberkati.